Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Widya Astuti dengan NIM 112311329. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak, BPHTB, dan cara perhitungannya. Baik, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang pajak. Jadi, apa itu pajak? Pajak itu adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada tujuan dari pajak. Yang pertama ini ada membiayai pembangunan negara, yang kedua menyediakan fasilitas publik, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak ini menjadi sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan daerah. Nah, selanjutnya ada fungsi dari pajak. Yang pertama ini ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sebagai sumber pendapatan negara dan daerah untuk membiayai pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti mengendalikan inflasi. Dan yang keempat ini ada fungsi terdistribusi pendapatan. Nah, fungsi ini untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan pembangunan yang dibiayai dari pajak. Oke teman-teman, tadi saya sudah sedikit membahas tentang pajak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang BPHTB. Jadi, apa itu BPHTB? Nah, BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan ketika memperoleh hak tanah atau bangunan. Perolehan hak ini bisa terjadi karena jual beli, hibah, warisan, atau cara lainnya. Tujuan dari BPHTB ini adalah memberikan kontribusi kepada daerah melalui penerimaan pajak. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari BPHTB. Yang pertama ini ada menambah pendapatan daerah, yang kedua ini ada membiayai pembangunan daerah, dan yang ketiga meningkatkan pelayanan publik. Nah, tujuan BPHTB ini adalah memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya di sini ada objek dan subjek dari BPHTB. Nah, objeknya ini ada jual beli tanah atau bangunan, hibah, warisan, atau tukar menukar. Nah, subjeknya ini ada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dari bangunan. Jadi, objek dari BPHTB ini adalah kegiatan yang menyebabkan seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan subjek dari BPHTB ini adalah pihak yang menerima atau memperoleh hal tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada cara menghitung dari BPHTB. Nah, BPHTB sama dengan 5% dikali buka kurung NPOP dikurang NPO-PTKP tutup kurung. Nah, NPOP ini adalah nilai perolehan objek pajak. Sedangkan NPO-PTKP ini adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, di sini juga ada cara perhitungan dari BPHTB. Nah, contohnya itu harga tanah sebesar 500 juta. Lalu NPO-PTKP-nya ini sebesar 80 juta. Nah, perhitungannya ini dasar pengenaan pajak sama dengan 500 juta dikurang 80 juta, yaitu 420 juta. Lalu BPHTB sama dengan 5% dikalikan 420 juta, jadi BPHTB-nya ini 21 juta. Nah, jadi jika seseorang membeli tanah seharga 500 juta, maka BPHTB harus dibayar adalah 21 juta. Nah, oke teman-teman, setelah saya membahas mengenai tentang pajak dan BPHTB, di sini saya akan menyimpulkan bahwa BPHTB ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dengan membayar BPHTB, sesuai ketentuan, masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di daerahnya.
Oke, mungkin hanya materi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.